B. Metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah dari suatu ayat atau surat. Yang pertama, al-manhajus sima'in naqli. Manhaj atau metode as-sima'i, pendengaran, an-naqli, periwayatan. Yaitu melalui riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahui dari para sahabat. Yang kedua, al-manhajul qiyasi al-ijtihadi. Al-manhaj metode, al-qiyasi analogi, ya, al-ijtihadi ijtihad, ya, yang bersifat ijtihadi, yaitu metode yang didasarkan pada pengetahuan tentang karakteristik atau ciri-ciri surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Metode pertama untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah melalui riwayat yang sahih, ya. Metode pertama tadi al-manhajus sima'in naqli, ya. Ini adalah metode yang melalui riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari sahabat. Metode ini disebut al-manhajus sima'in naqli, yang secara harfiah berarti metode pendengaran as-sima'i dan periwayatan an-naqli. Jika dasar yang kita gunakan untuk menentukan mana surat-surat dan ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah dan Madaniyah adalah ditinjau dari masa turunnya, ya'tibaru zamanin nuzul, seperti dalam pembahasan sebelumnya, maka kita cukup menelusuri riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu. Kapan turunnya wahyu tersebut? Ya, cari dalam riwayat itu. Ada nggak keterangan turunnya wahyu itu kapan? Masa turunnya kapan? Apakah sebelum hijrah ataukah sesudah hijrah? Semua surat-surat yang turun sebelum hijrah, seperti surat Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Fatihah, dan lain sebagainya, maka masuk kategori Makkiyah karena turun sebelum hijrah. Begitu juga semua surat yang turun setelah hijrah, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan lain sebagainya, maka masuk dalam kategori Madaniyah. Jika tidak ditemukan satupun riwayat yang dapat diterima tentang kapan atau di mana surat dan ayat-ayat itu diturunkan, maka ditempuhlah metode yang kedua, yaitu al-manhajul qiyasil ijtihadi. Cara kerja metode ini, ya, metode kedua ini adalah dengan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri dari surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dipelajari ciri-cirinya, ya, diketahui karakteristiknya kayak gimana, yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima. Karakteristik atau ciri-ciri yang dipelajari ini, misalnya, ya, dari segi panjang pendeknya surat. Apakah dia panjang, surat yang panjang, ataukah surat yang pendek? Kemudian dari gaya bahasanya dilihat gimana. Kemudian dari model kalimat seruannya, apakah pakai ya ayyuhalladzina amanu ataukah pakai ya ayyuhan nas. Kemudian ada nggak kalimat-kalimat tertentu seperti kalla, ya. Kemudian cakupan isinya gimana dan lain sebagainya. Dipelajari karakteristik yang demikian. Karakteristik atau kriteria ini kemudian dicari pada surat-surat dan ayat-ayat yang belum diketahui Makkiyah dan Madaniyahnya. Diamati dulu, ya. Surat-surat yang sesuai dengan kriteria kategori Makkiyah
dimasukkan dalam kategori Makkiyah. Begitu juga surat-surat yang sesuai dengan kriteria kategori Madaniyah, maka dimasukkan dalam surat-surat Madaniyah. Penilaian terhadap satu surat hanyalah berdasarkan karakter sebagian besarnya. Penilaian terhadap satu surat hanyalah berdasarkan karakter sebagian besar ayat-ayatnya, bukan keseluruhan ayat-ayatnya. Jika ada satu atau dua ayat dalam keseluruhan surat Madaniyah yang bersifat Makkiyah, maka surat tersebut tetap dikategorikan Madaniyah. Kenapa? Karena yang Makkiyah itu, ayat-ayat yang Makkiyah, ini misalnya ada surat panjang ya, misalnya ada surat yang ayatnya itu jumlahnya misalnya 200-an seperti surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, surat ini ya, digolongkan sebagai Madaniyah. Kenapa? Karena sebagian besar ayatnya tergolong Madaniyah. Tetapi ada 1-2 ayat yang termasuk Makkiyah. Nah, lantas gimana menyikapi ini? Menyikapinya sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu dilihat sebagian besarnya ya, dilihat presentasinya. Kalau banyak ke Madaniyah, maka surat ini digolongkan Madaniyah. Jadi kalau jumlah ayat Madaniyahnya lebih banyak, maka dia digolongkan sebagai Madaniyah surat tersebut. Tapi kalau jumlah ayatnya lebih banyak Makkiyah, maka surat tersebut digolongkan sebagai surat Makkiyah ya.